Ini kita ada di pintu masuk. Dia harus masuk ke istana kerajaan Indrapura ini kita harus bayar loh. Tarifnya ini dewasa 10.000, anak-anak 5.000. Kalau mancanegara itu harganya beda ya, 25.000, anak-anak children 12.000. Syarat ketentuan wajib memiliki aplikasi ya. Ini yang COVID kemarin ini wajib mematuhi segala peraturan. Ini sama, ini lagi proses selain pembayaran tiket, nanti dihitung berapa orang. Kalau kita yang dari orang Indonesia sih ini aja nih bayar, untuk dewasa ini, untuk anak-anak ini, sedangkan yang ini untuk bule kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada 10 orang dewasa ya kalikan 10 aja, berarti 100.000. Kalau anak-anak ada 2 orang berarti ya 2 kali 5.000 berarti 10.000, jadi 110 gitu. Seperti inilah situasi di sini. Kita di sini tanggal 4 Gedung Serbaguna Tengku Muratu di situ. Nah itu tempat tiket pembelian tadi. Kita kemudian jalan. Nah itu istananya tuh di seberang. Jadi kita mau ke sana. Ayo dek. Saya duduk. Langkah langsung. Nah masuk di situ. Nyebrang yuk. Kawasan pariwisata itu tulisannya tuh. Jembatan Kerajaan Siak. Ini kita mau menuju pintu masuk Istana AC Raha Hamsia Sri Indrapura. Ini panas-panas ini. Kita kesini jam 12 menuju jam 1 nih. Nah itu dia istananya. Kemudian ini pintu masuk. 3 sama ini 7 semua ya. Ini Ini di scan. Yang paling. Oke. Iya. Nanti keluarnya ke kanan ya, ya. Situ ya. Oke. Nanti 2 lagi ya. Iya, aman. Lebih mah. Ya Bima lah sering sini. Orang sekolahnya. Nah ini kita berjalan menuju Istana Siak Indrapura. Seperti ini ya. Kedodoran itu. Kedodoran. Kamu nih. Hei, dang. Dengar ya. Tuh adek. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. This drive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, alright. I've seen a lot of change, been through a lot.
as they were a year ago. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan memerintah di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini tercermin dalam keberadaan Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Terletak di Sri Indrapura dalam Kabupaten Siak, Riau. Istana ini juga dikenal dengan nama Istana Aseraya Hasimiyah atau Istana Matahari Timur. Pada tanggal 3 Maret 2004, Istana Siak Sri Indrapura secara resmi diakui sebagai cagar budaya. Istana Siak Sri Indrapura menjadi saksi dari masa kejayaan Kerajaan Siak Sri Indrapura di masa lampau. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1723 Masehi dengan penguasa pertamanya Sultan Abdul Jalil Rahmasa yang lebih dikenal dengan sebagai Raja Kecil. Sultan Abdul Jalil Rahmasa adalah putra dari Raja Johor Sultan Mahmud Shah dengan istrinya Encik Pong. Menurut catatan sejarah, pusat pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura awalnya berada di Buantan. Nama Siak sendiri berasal dari tumbuhan siak-siak yang banyak tumbuh di wilayah tersebut. Menurut sumber resmi dari Kabupaten Siak, Sultan Mahmud Shah dari Johor meninggal secara tragis karena dibunuh oleh Magat Sri Rama, istri Sultan Encik Pong yang saat itu sedang hamil. Harus melarikan diri ke Singapura, lalu ke Jambi. Selama pelarian itulah Raja Kecil lahir. Bayi ini kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau dan tumbuh menjadi Sultan Abdul Jalil. Sebelum mendirikan Kerajaan Siak, Raja Kecil terlibat dalam pertempuran untuk merebut tahta Kerajaan Johor. Awalnya ia berhasil merebut tahta tersebut, tetapi kemudian tahta tersebut diambil kembali oleh Tengku Sulaiman yang juga merupakan iparnya. Perebutan kekuasaan antara Raja Kecil dan Tengku Sulaiman berlangsung sengit dan merugikan kedua belah pihak. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk mundur. Tengku Sulaiman pergi ke Pahang, sementara Raja Kecil pergi ke Bintan dan mendirikan kerajaan sendiri di sepanjang Sungai Buantan. Dari saat itu, pusat pemerintahan Kerajaan Siak terus berpindah-pindah hingga akhirnya pada masa pemerintahan Sultan As-Saidi Sarip Ismail Jalil Jalaluddin, pusat kerajaan berpindah ke daerah Siak dan itulah saat nama kerajaan berubah menjadi Siak Sri Indrapura. Istana Siak Sri Indrapura sendiri mulai dibangun pada tahun 1889 selama masa pemerintahan Sultan As-Saidi Sarip Ismail Jalil Jalaluddin. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Jerman bernama Van de Morte dan berdiri di atas lahan seluas 32.000 meter persegi. Selain Istana Siak, komplek ini juga mencangkup 4 istana lainnya, Istana Lima, Istana Pajang, dan Istana Barce. Luas bangunan Istana Siak mencapai 1000 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai dengan denah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunan ini mencampurkan elemen-elemen Melayu, Arab, dan Eropa. Pilar bulat dengan hiasan burung Garuda di puncaknya mendominasi tampilan bangunan, sementara pintu dan jendelanya memiliki kubah dengan mozaik kaca yang indah. Istana Siak memiliki 15 ruang yang terbagi antara lantai 1 dan 2. Lantai pertama terdiri dari 6 ruangan yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pertemuan resmi dan penerimaan tamu. Aminnya. Oh, ini tempat makan. Tempat naruh pas bunganya ini di sini ternyata. Ini juga
sama ini. Itu keramik dari Eropa. Wah, tahun 1700-an nih teman-teman. Antik. Dan apa ini ya? Ada orang duduk di kursi dalam ruangan ini. Ini kursinya udah tua. Untuk tangga turunnya itu muter kayak gitu. Nah, bentuk lampunya ini teman-teman, kalau kita bisa boleh naik tapi dibatasi maksimal 30 orang, hanya 5 menit kalau rame ya. Kemudian itu tangga naik, tangga supaya membimbing. Oh iya, takut khawatir kalau ini juga kan udah tua ikut kejatuh. Itu untuk arsip-arsip yang disimpan. Cermin permaisuri dari kita. Ini yang peninggalan-peninggalannya. Iya tinggi. Ya. Kursi singgasana Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kayak gini teman. Jadi sayang sekali kalau nggak kesini, ke istana ini. Bentar. Itu nengok yang naik dulu. Silakan. Bentar, ini lagi video. Ini dah motor. Aku dah. Sementara lantai 2 memiliki 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Ini kamar ini sultannya, Maisuri, anak-anaknya di sini. Jadi dari sini tadi kita naik, terus kita coba keliling ya teman. Nah ini ada ruangan, ini untuk menyimpan benda pusaka juga. Oh ternyata ada lilin lebah. Apa itu? Itu maketnya, bentuk mahkotanya kayak gitu. Ini ada ruangan untuk aset lindunginya. Nah itu kita akan masuk ke bagian kamar-kamarnya. Ini tuh tangga turun ini. Kalau tadi naik situ, ini tangga turun. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura telah berubah menjadi destinasi wisata sejarah yang terletak di Provinsi Riau. Selain itu, istana ini juga berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai artefak bersejarah yang terkait dengan kerajaan Siak. Kayak gini. Oke. Kita masuk ruangannya, ini untuk kamar-kamarnya. Itu kamar pertama yang kayak gini teman-teman.
Isinya foto-foto bersejarah sama nampan dari Perak. Itu untuk bahan makanan dan foto-foto yang dari awal ya, teman, sejarahnya. Banyak sekali yang bisa dipelajari dari sini sejarah kita. Itu ada ruangan juga di situ, tembus ke kamar mungkin. Terus ini juga banyak ya. Ini apa ini? Oh, tembus ke situ. Ya udah, ini aja kira-kira seperti ini. Teman-teman akan dapatkan pengalamannya sendiri dengan mengunjungi di sini, teman. Jadi wajib banget kalau ke Pekanbaru ke istana ini, teman, Siak Indrapura. Nah, itu jalan turunnya.